Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Jodrono Channel. Pemirsa, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Tentu dalam perjalanan ada pernik-pernik yang menghiasinya. Maka di video ini pemirsa, ikuti perjalanan saya ketika melintasi gunung, hutan, dan sungai-sungai sambil mengungkapkan isi hati tentang makna kehidupan. Oke, silakan simak bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini adalah ibarat sebuah perjalanan. Begitu juga saya sekarang mengadakan perjalanan. Maka dalam perjalanan itu kadang juga kena gerun jalan. Tenan. Selain itu juga penuh liku-liku. Iya kan? Betul ya? Betul. Jadi hidup ini ya nggak bisa dong mulus terus gitu. Nah, kadang juga ada gerenjulan-gerenjulan. Ya ada kerikil-kerikil yang ya gimana ya. Wow. Pokoknya gitulah ya. Jadi nggak mulus terus perjalanan hidup itu. Dan juga harus ini penuh liku-liku juga ya. Kalau teman-teman itu berkarir misalkan, wah kalau karirnya mulus itu juga malah dicurigai. Oh ada apa ya kok mulus sekali, kok enak men gitu ya. Maka butuh perjuangan. Iya dong. Nah, ini juga naik, kadang turun. Ya, kehidupan juga begitu, saudaraku, pemirsa. Hidup ini kadang juga kita ada kalanya naik. Ya, mungkin kalau yang berkarir di pegawai misalkan, ya, itu naik jabatan. Tapi kalau sudah waktunya ya turun. Nah ini turun. Ya, ini waktunya turun. Nggak naik terus. Lah mau jadi presiden toh. Tadi waktunya turun ya turun. Kenapa? Karena memang kehidupan itu ada batasnya. Iya dong. Jadi ini saya ini sambil jalan-jalan sambil merenungi falsafah hidup. Jadi memang benar hidup itu bagaikan perjalanan seperti ini. Ya, jadi perjalanan itu ya itu tadi kadang ya ada berenjulan, kadang ya berenjulannya agak keras, jadi lubangnya itu agak keras sedak gitu ya. Kadang cuma halus gitu ya. Kadang naik, kadang turun ya, dan juga penuh liku-liku. Oleh sebab itu kita juga harus selalu waspada menghadapi kehidupan ini. Artinya karena kita sudah menyatakan diri kita siap hidup di dunia ini ya, segala resiko ya harus kita hadapi dong. Tentu kalau dalam agama kita dengan sabar dan syukur. Sabarnya bagaimana? Sabarnya ya kita hadapi karena ini ya memang merupakan kehendak Allah, kita harus yakin. Namun kita tetap ikhtiar. Jangan pasrah doang. Kita berdoa juga nggak hanya doa doang dong. Berdoa tok tanpa usaha, tanpa ikhtiar, itu namanya bagaikan orang mimpi di siang bolong. Ya ini tadi ocehan dari Ki Jodrono sambil jalan-jalan, tapi kita sambil memaknai dari kehidupan, ya kan? Masya Allah, hidup ini memang ya beginilah teman-teman, nah, kawan-kawanku pemirsa semuanya. Ya yang jelas kita harus siap, jangan sampai berputus asa ya, karena kita juga tahu itu sudah diperingatkan Allah, wala tayasu miraukhillah, janganlah kamu berputus asa dengan rahmatnya Allah. Karena kita ini Masya Allah pemirsa ya,
Kita ini sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yang sebaik-baik ciptaan, ya kan? Iya, coba itu kalau nggak salah di Al-Quran surah Al-Mu'minun itu ya, mulai dari proses kejadian manusia itu, apa itu? Ayatnya itu kan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kan gitu ya pemirsa ya, jelas itu. Jadi di dalam Al-Quran itu kan disampaikan, difirmankan, dikalamkan oleh Allah untuk kita semua, bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang hina. Nutfah, mani loh, saripati itu kan sebenarnya mani itu. Kemudian setelah Allah berkehendak, ya, dari mani itu kemudian berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, ya toh? Ya, kemudian ditiupkan ruh, dilengkapi dengan tulang belulang, akhirnya disempurnakan dalam rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Jadilah ciptaan atau sebaik-baik ciptaan, kan begitu pemirsa. Nah setelah itu ya kita nanti pada akhirnya ya kembali ya kepada sang pencipta itu sendiri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan karena kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Itu pemirsa. Oke pemirsa, ini tadi kita sambil jalan-jalan, tapi dalam perjalanan ini kita bisa memaknai kehidupan ini. Mudah-mudahan celotehan dari Ki Jodrono ini ada manfaatnya, menginspirasi bagi pemirsa. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan syukur dan sabar tadi. Dengan syukur dan sabar, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan, memperoleh keselamatan, bersama-sama kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pemirsa, bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, oke, saya lanjut. Nah ini pemirsa, konsumsi bahan bakar tercatat 32 kilo per liter. Sangat ngirit pol. Ya, ini adalah perjalanan saya dari Ponorogo ke Pacitan melalui jalan yang berkelok-kelok di membelah hutan. Tapi hutannya sangat bagus ya, artinya masih suasana yang sangat menghijau, pemandangannya yang mantap tuh. Kita bisa melihat sungai-sungai seperti itu. Hehe. Mantap kan? Mantap dong. Ya. Jadi pemirsa yang belum pernah melalui jalur ini jalur yang sudah lebar ya sekarang. Kalau dulu memang ini terkenal masih sempit. Mulai pada era siapa ya itu, Pak SBY yang jelas. Mulai Pak SBY itu jalur ini langsung dilebarkan semuanya
sehingga akses Ponorogo Pacitan yang dulu ya mungkin sangat sempit, mau lewat kadang kalau mau ini apa namanya itu, selipan apa boleh karena ya itu harus salah satu mencari tempat dulu, nah biar yang lain bisa lewat. Tapi kalau sekarang jalannya sudah lebar ini bro, jangan khawatir bro. Ini jalannya sudah sangat lebar, bagus. Dan apabila kita dari arah Ponorogo ya, turun dari Gemah, maka konsumsi bahan bakarnya luar biasa ngirit tuh, lihat tuh 32,5 ya per liter, per 32 ya betul 32,5. Sekarang malah pun naik lagi 33 tuh, lihat tuh 33, mantap. Sehingga bagaikan tetesan yang sangat berharga. Jadi setiap tetes itu bisa untuk jalan jauh. Ya tuh terlihat tuh. Pemandangannya sangat asik tuh, sungai-sungai kayak gitu tuh. Itu mungkin kalau pas airnya agak besar lagi itu bisa untuk rafting, bisa untuk rafting. Oh bagus sekali, mantap kan. Tapi juga hati-hati, ini kadang juga ada longsor. Tapi ya petugas di sini sangat sigap, jangan khawatir. Jadi kalau ada longsor itu petugas di sini selalu siap sedia 24 jam. Ya, langsung disingkirkan sehingga lalu lintas tetap bisa berjalan. Kecuali kalau jalannya yang longsor, artinya kalau kelongsoran dari atas sih tidak masalah. Tapi kalau jalannya ini yang goang, lah itu baru. Tapi jarang sekali. Ya ada, tapi tetap masih bisa dilewati. Ya asik sekali pemirsa, sambil menikmati udara segar. Hidup ini adalah ibarat sebuah perjalanan. Begitu juga saya sekarang mengadakan perjalanan. Maka dalam perjalanan itu kadang juga kena gerunjalan. Tenan. Selain itu juga penuh liku-liku. Iya kan, betul ya, betul. Jadi hidup ini ya nggak bisa dong mulus terus gitu. Nah, kadang juga ada gerenjulan, ya ada kerikil-kerikil yang ya gimana ya, pokoknya gitulah. Jadi nggak mulus terus perjalanan hidup itu. Dan juga harus ini penuh liku-liku juga ya. Kalau teman-teman itu berkarir misalkan, wah kalau karirnya mulus itu juga malah dicurigai. Oh ada apa ya kok mulus sekali, kok enak gitu ya. Maka butuh perjuangan. Iya dong. Nah, ini juga naik kadang turun. Ya kehidupan juga begitu saudaraku pemirsa. Hidup ini kadang juga kita ada kalanya naik ya. Mungkin kalau yang berkarir di pegawai misalkan ya, itu naik jabatan. Tapi kalau sudah waktunya ya turun. Nah ini turun. Ya, ini waktunya turun. Nggak naik terus. Lah mau jadi presiden toh. Tadi waktunya turun ya turun. Kenapa? Karena memang kehidupan itu ada batasnya. Iya dong. Jadi ini saya ini sambil jalan-jalan sambil merenungi falsafah hidup. Jadi memang benar hidup itu bagaikan perjalanan seperti ini. Ya, jadi perjalanan itu ya itu tadi kadang ya ada berenjulan, kadang ya berenjulannya agak keras, jadi lubangnya itu agak keras sedak gitu ya. Kadang cuma halus gitu ya. Kadang naik, kadang turun ya, dan juga penuh liku-liku. Oleh sebab itu kita juga harus selalu waspada menghadapi kehidupan ini. Artinya
Karena kita sudah menyatakan diri kita siap hidup di dunia ini, ya segala resiko ya harus kita hadapi dong. Tentu kalau dalam agama kita dengan sabar dan syukur. Sabarnya bagaimana? Sabarnya ya kita hadapi karena ini ya memang merupakan kehendak Allah. Kita harus yakin, namun kita tetap ikhtiar. Jangan pasrah doang. Kita berdoa juga nggak hanya doa doang dong. Hanya berdoa tok tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Nah, itu namanya bagaikan orang mimpi di siang bolong. Ya, ini tadi ocehan dari Ki Jodrono sambil jalan-jalan, tapi kita sambil memaknai dari kehidupan, ya kan? Masya Allah, hidup ini memang ya beginilah teman-teman, kawan-kawanku pemirsa semuanya. Ya, yang jelas kita harus siap, jangan sampai berputus asa, ya. Karena kita juga tahu itu sudah diperingatkan oleh Allah, wala tayasu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dengan rahmatnya Allah. Karena kita ini Masya Allah pemirsa, ya, kita ini sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yang sebaik-baik ciptaan, ya kan? Iya, coba itu kalau nggak salah di Al-Quran surah Al-Mu'minun itu ya, mulai dari proses kejadian manusia itu, apa itu? Ayatnya itu kan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kan gitu ya pemirsa ya, jelas itu. Jadi di dalam Al-Quran itu kan disampaikan, difirmankan, dikalamkan oleh Allah untuk kita semua bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang hina. Nutfah, mani loh. Saripati itu kan sebenarnya mani itu. Kemudian setelah Allah berkehendak, ya, dari mani itu kemudian berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, ya toh? Nah, kemudian ditiupkan ruh, dilengkapi dengan tulang belulang, akhirnya disempurnakan dalam rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Jadilah ciptaan atau sebaik-baik ciptaan, kan begitu pemirsa. Nah, setelah itu ya kita nanti pada akhirnya ya kembali ya kepada Sang Pencipta itu sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan karena kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu pemirsa. Oke pemirsa, ini tadi kita sambil jalan-jalan, tapi dalam perjalanan ini kita bisa memaknai kehidupan ini. Mudah-mudahan celotehan dari Ki Jodrono ini ada manfaatnya, menginspirasi bagi pemirsa. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan syukur dan sabar tadi. Dengan syukur dan sabar, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan,
memperoleh keselamatan, bersama-sama kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pemirsa, bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.